sampai lumat gitu. Nah, ternyata itu yang seringkali terjadi ya. Kadang-kadang Tuhan minta kita untuk memberikan pengampunan, tapi kita justru memberikan hidup kita ini satu dendam yang luar biasa, sampai kepahitan, sampai yang namanya kita sering dengar, Kristen si Kristen gitu ya, tapi saya sampai kapanpun nggak akan mau ngampuni, bahkan sampai saya mati pun saya nggak akan ngampuni. Lah, itu aja sudah menunjukkan kita sebagai pemberontak gitu ya, sebagai pemberontak. Padahal kita tahu bahwa Tuhan kita raja yang seharusnya kita tunduk terhadap raja, pemegang otoritas yang memegang kuasa penguasa di dalam hidup kita. Berarti sebagaimana kita tahu setiap titah raja itu harus dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu ya. Titah raja itu harus dikerjakan. Tapi nggak usah yang susah-susah. Tadi saya ajak kita renungkan yang sehari-hari dan sederhana, itu aja kita sudah seringkali jadi pemberontak gitu ya. Kalau kita mau jujur, kita introspeksi diri, iya seringkali kita kok nggak menempatkan Tuhan sebagai raja sebagaimana yang seharusnya. Walaupun mulut kita mengatakannya gitu ya, walaupun mulut kita mengucapkannya, tapi biar setiap kita hari ini melalui Mazmur ini diingatkan bahwa Tuhan itu raja, dan bukan sekedar mengatakan dalam mulut, tapi kita mau benar-benar menerapkannya dalam hidup kita. Tuhan, Engkaulah Raja. Sehingga kita bisa belajar untuk tunduk, untuk taat kepada Raja dengan segala perintah-perintahnya. Dan tentunya kita tahu juga bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, yaitu ketika Tuhan bilang, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintah-perintahku. Memang kita harus kembali ya, bahwa kita menyadari bahwa hidup kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan biar kita menyadari bahwa kita juga tentunya harus mengasihi Dia. Dan saya tahu untuk mengasihi itu nggak mungkin dengan kekuatan sendiri, tetapi kita harus mengasihi Tuhan. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan beri, potensi, kemampuan, kekuatan yang dahsyat dan luar biasa itu ada dalam kita. Tetapi bagaimana kita mau mengaktifkan itu sehingga kita bisa memandang Tuhan itu sebagai Raja, dan kita dengan penuh kasih kepada Tuhan, kita mau melakukan segala perintah-perintahnya. Mari kita belajar ya, menjadi anak-anak Tuhan yang menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Itu sekilas. Yang kedua, kita diperkenalkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Maha Besar ya. Tuhan yang Maha Besar. Ayat 2-nya berkata, Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Nah, di sini kita perlu menyadari, waduh, kembali lagi kita bangga ya. Sebenarnya Tuhan kita selain Dia itu Raja, di atas segala raja bahkan, tetapi Dia juga Maha Besar. Banyak orang tahu Tuhan itu memang sesuatu, boleh dibilang kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang besar, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan hanya mengetahui bahwa Tuhan itu pasti besar dan luar biasa. Dia mencari, ya makanya kekristenan dan yang lain itu yang membedakan kan di sini ya. Orang mencari Tuhan gitu ya. Seringkali menjadi satu yang sulit, kita nggak tahu ada di mana. Dia yang begitu maha besar itu, sehingga orang seringkali menjadikan hal-hal yang besar itu menjadi sesuatu yang disembah gitu ya. Ketemu pohon besar, wah disembah. Batu yang besar, mungkin gitu ya, itu disembah. Mungkin banyak hal yang menggambarkan kebesaran gitu, itu disembah. Kalau zamannya Israel, wah sapi itu sesuatu yang kekuatannya dianggap luar biasa, sehingga dibuatlah lembu emas gitu ya. Yang karena ingin melihat satu kekuatan pribadi yang ingin disembah, tapi dia nggak tahu apa. Tapi sebenarnya kita ini bersyukurnya apa? Karena Tuhan itu yang menghampiri kita, sehingga Dia memperkenalkan dirinya melalui sentuhan pribadinya terhadap kehidupan kita. Tentunya
dimulai dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, dia datang ke dunia ini, memperkenalkan dirinya, kehidupannya itu menjadi satu teladan yang harus kita ikuti. Tapi kita tahu satu hal, bahwa di sini Mazmur memperkenalkan bahwa Tuhan Maha Besar. Dikatakan Tuhan itu Maha Besar di Sion. Nah, Sion sendiri juga itu menggambarkan dari kata dasarnya satu kubu, benteng gitu ya, menggambarkan kekuatan yang luar biasa, satu kota yang kuat gitu ya, satu benteng, satu kubu yang luar biasa. Dan ini seringkali sekarang ini kalau saat ini secara spiritual digambarkan sebagai tentunya Yerusalem yang baru nanti itu menjadi satu tempat kekuatan yang luar biasa. Nah, satu hal kita mau belajar, biarlah hati kita mulai melihat, iya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha besar. Maha besar itu berarti menjamin kehidupan kita kalau kita menjadikan Tuhan itu di dalam hidup kita itu satu raja, dan dia adalah pribadi yang mampu menolong kita di dalam banyak hal. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah takut dengan segala masalah yang ada di hadapan kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Maukah kita menyadari akan hal ini? Maukah kita sama-sama menaruh pikiran kita dengan penuh kesadaran dan iman dan percaya bahwa iya, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang maha besar. Sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini dengan memandang Tuhan maha besar. Tuhan mampu menolong. Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terbatas untuk mampu mengatasi segala hal yang kita sama-sama hadapi. Dan dengan begitu kita akan mudah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tanpa kita menyadari bahwa dia adalah Allah yang maha besar atau Tuhan yang maha besar. Nggak mungkin kita bisa menaruh, kalau boleh dibilang, mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar menyadari akan hal ini, saya percaya kita akan dengan natural, secara alami, kita pun akan mau dan bisa mampu untuk menyerahkan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dikatakan ia tinggi mengatasi segala bangsa-bangsa. Jadi memang menunjukkan satu hal lagi bahwa dia memang di atas segalanya. Kalau kita mungkin seringkali terfikir gitu ya, ketika menghadapi kesulitan, wah orang pinter mana yang bisa nolong saya, orang kuat mana yang bisa tolong saya, atau kita berpikir pribadi hebat mana yang bisa tolong saya gitu. Tetapi sesungguhnya kita punya pribadi yang mengatasi segala yang tadi kita sebut, mungkin yang bisa kita andalkan di dunia ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih dari semuanya itu. Jadi mari kita menyadari akan hal ini sehingga kita dalam perjalanan akan mampu menggantungkan kehidupan kita itu kepada Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan yang maha besar. Jadi dia sendiri sudah memperkenalkan dirinya datang ke dalam dunia ini dengan kasihnya yang luar biasa itu, sehingga kita sekarang boleh menjadi bagian dari anak-anak Tuhan atau bagian dari keluarga kerajaannya. Sebagai tadi kita sebut raja, berarti ada kerajaannya, ada pemerintahannya. Dan kita tahu sekarang kita masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan biarlah kita menyadari itu juga karena anugerah Tuhan. Karena luar biasanya Tuhan. Karena maha besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mampu mengatasi yang namanya seharusnya kita ini adalah orang-orang yang binasa. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar juga atas hidup kita, dia mengalahkan maut. Ya. Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Biarlah kita menyadari itu. Dan kita percaya kalau nyawanya aja gitu ya, Tuhan serahkan buat menebus kita. Apa sih yang susah bagi Tuhan gitu ya. Yang paling berharga dalam satu kehidupan adalah kalau kita bisa bilang nyawa itu dia berikan gitu bagi kita.
Jadi apalagi yang lain-lain lah gitu. Biarlah kita menyadari, wah luar biasa ya Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Dia adalah pribadi yang mampu kita andalkan. Bahkan dia sendiri memiliki satu kubu benteng yang begitu kuat. Yang kalau kita ada di dalamnya, kita aman, kita akan terlindungi. Gitu ya. Ada di satu tempat yang kalau bicara benteng kubu, itu berarti kita membayangkan satu tembok yang begitu besar, yang sulit dihancurkan. Nah, kalau kita ada di dalamnya, kalau kita hidup bersamanya, maka kita aman. Nggak mungkin ada satupun yang mampu menembus gitu ya. Bahkan dikatakan anak panah si iblis pun tidak mampu menembus akan satu benteng yang kokoh, yang kuat ini. Tetapi kalau kita ada di luar, nah kita nggak bisa bilang bahwa kita aman ya. Kalau ada di luar benteng ya, kapan aja kita bisa diserang. Jadi hiduplah terus di dalam Tuhan yang maha besar ini. Hiduplah terus menyerahkan diri, terus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang maha besar. Maka kita sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang aman dalam perlindungannya gitu ya. Kita bersyukur melalui Mazmur ini kita diajak untuk terus mengenal akan pribadi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang berikutnya selain Tuhan Maha Besar, kita bisa mengenal bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara. Bukan Tuhan yang bisu, tetapi Tuhan yang berbicara. Dikatakan dalam ayat 7-nya, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Nah, kita lihat bahwa di sini ternyata Tuhan itu berbicara pada kita. Saat ini memang mungkin kita nggak secara audible ya, kita dengar suara Tuhan. Mungkin itu hal-hal yang spesial Tuhan bisa lakukan bagi kita. Seringkali hal-hal khusus karena urgent-nya. Mungkin Tuhan berbicara secara audible terhadap orang-orang yang mungkin peka terhadap suara Tuhan, terhadap suara secara audible ini. Dan tapi pada dasarnya sebenarnya Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Saya percaya setiap pagi bangun mendengar firman, harus kita sadari bahwa itulah suara yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kebenaran yang disampaikan itu menjadi suara Tuhan buat kita untuk kita renungkan. Biarlah kita sadari bahwa Tuhan berbicara bagi kita. Pagi ini pun Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini ketika saya menyampaikan ini, itu juga bukan dalam arti kita lihat ya ini sosok pribadi manusia. Tapi kalau kita mau buka hati, Tuhan berbicaralah bagi hidupku. Tuhan lebih kenal setiap pribadi kita yang di tempat ini. Dan Tuhan mampu berbicara memenuhi kebutuhan rohani kita di dalam setiap hari dalam hidup kita. Kita menghadapi masalah yang berbeda-beda, kita menghadapi satu problem dalam kehidupan yang berbeda-beda, dan mungkin kita mendengar yang sama, tapi saya percaya Tuhan berbicara secara pribadi, jadi bisa berbeda-beda. Ada seorang mendapatkan berkat dalam hal tertentu, ada yang lain lagi dapat berkat dalam hal yang lain lagi. Padahal yang kita didengar firman yang sama. Karena apa sih? Karena Tuhan itu bisa menjawab, mampu menelisik kedalaman hati kita, kebutuhan kita, sehingga firman itu akan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mari sadari bahwa Tuhan itulah Tuhan yang berbicara. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara kepada kita, yang jadi masalah atau yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Sederhananya pertanyaannya, apakah kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Kalau kita memberikan waktu untuk mendengar suara Tuhan, kalau kita memberikan waktu untuk selalu kita mau merenungkan firman Tuhan, pasti banyak hal yang Tuhan sampaikan secara pribadi bagi kita. Ketika kita bersaat teduh,
pasti Tuhan berbicara bagi kita. Nah, semakin kita belajar, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin peka juga telinga rohani kita terhadap suara Tuhan. Makanya saya mendorong kita semua, yuk giatkan diri untuk tetap terus bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Selain yang pagi ini secara korporat kita datang di hadapan Tuhan, tapi kita juga punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, karena kita tahu Dia mau berbicara kepada kita. Dia mau memberikan tuntunan kepada kita. Dan biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang seperti dalam Mazmur ini dikatakan mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya. Jadi mendengar itu terus mempercayainya dan berpegang. Dan seringkali kita melalui firman-Nya, melalui suara itu diingatkan oleh Tuhan. Kita itu diberikan awasan, waspada untuk menjalani kehidupan ini. Ada hal-hal yang rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Dan biarlah firman Tuhan itulah yang menuntun perjalanan hidup kita. Sehingga kita tahu ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, berkatnya juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kalau punya Tuhan yang tidak hanya Tuhan yang bisu diam. Makanya ketika Tuhan tuh berkata, waduh, waktu bangsa Israel tuh menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, padahal yang dia sembah adalah buatan tangannya sendiri. Justru yang diciptakan oleh manusia, justru manusia malah menyembah. Dikatakan punya mata nggak bisa melihat, punya tangan nggak bisa menolong, punya istilahnya eksistensi dari berhala itu sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi justru itu disembah. Tapi kita sekarang tahu, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berbicara kepada kita. Biarlah setiap kita boleh memiliki hati yang siap untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kembali lagi, memang paling sulit itu ketika kita mau menyelaraskan iman kita dengan kehendak Tuhan. Karena kita punya kehendak sendiri, dan seringkali kehendak kita itu bertentangan ya. Karena Tuhan juga berkata bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu wah beda sekali gitu ya. Jadi kalau kita tahu oh rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan, mari kita belajar untuk berarti kita lebih baik mengikuti rancangannya Tuhan. Karena yang Tuhan rancangan bagi kita itu sesuatu yang luar biasa. Dibilangkan itu satu damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kalau kita mau mengikuti kehendak sendiri, kemauan sendiri, jadi jangan salahkan Tuhan ketika hidup kita justru jadi apa ya, kalau boleh dibilang bahasa gampangnya ya, hidup kita morat-marit, hidup kita nggak mengalami keberkatan. Karena pasti seringkali karena kita lakukan apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Dan ketika kita sebenarnya dengar suara Tuhan, mengikuti suara Tuhan, itu sebenarnya sesuatu yang ketika kita belajar ikut Tuhan dan menaklukkan kehendak pribadi kita, perjalanannya menjadi enak, perjalanannya menjadi mudah. Tapi ketika kita berusaha, enggak Tuhan, saya maunya seperti ini. Saya maunya keinginan saya seperti ini. Sedangkan Tuhan maunya seperti itu gitu. Nah, ketika ini kan seperti orang tuh kalau jalan itu seperti orang diseret, kan nggak enak gitu ya. Sedangkan kalau kita menyerahkan diri, ikut lebih enak daripada kita bertahan berusaha mau keinginan sendiri jadi seperti orang diseret-seret gitu ya. Nah, dari kata ketika kita mengenal oh Tuhan berbicara ini, mari kita mau buka hati kita, berarti kita mau mendengar dan mentaatinya. Kita mau mendengar dan melakukannya. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu berbicara dengan berbagai cara dalam hidup kita. Mungkin ya sebagian di sini kalau yang dari CC kan ikut terobosan doa diajarkan ya, bahwa Tuhan bisa berbicara melalui feeling, hearing gitu ya, melalui apa yang kita lihat, seeing, hearing, feeling gitu ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar,
itu Tuhan bicara terhadap kita. Kadang-kadang ketika kita duduk, ngelihat satu perahu berlayar gitu ya. Akhirnya kadang-kadang Tuhan arahkan, berbicara pada kita. Iya ya, perahu itu bisa ini karena ada layar, ada angin yang meniup, layar yang harus diarahkan. Nah, mungkin itu berbicara sesuatu pada kita juga. Ternyata dalam kehidupan kita harus belajar mengarahkan layar kita supaya bisa berjalan. Kalau enggak, angin kemana, layar kemana, akhirnya nggak bisa berjalan. Atau tujuannya jadi nggak sampai di tujuan, karena justru anginnya menghembus ke arah yang berbeda, karena layarnya nggak disesuaikan. Jadi kita bisa, ini contoh tadi ya, tapi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa yang kita lihat, atau apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Jadi kepekaan ini akan kita miliki ketika kita terus mendengar suara Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena yang Tuhan inginkan adalah domba mengenal suara gembalanya. Jadi kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang mendengar akan suara Tuhan, mengenal suara Tuhan. Karena videonya itu ada satu di peternakan, jadi di situ domba-domba sedang makan. Saudara kalau di YouTube juga kali bisa cari ya, saya lupa judulnya apa. Tapi di satu peternakan itu ada domba-domba yang sedang makan rumput gitu ya di kejauhan, dan ada satu gembalanya yang sedang menunggu di tempat ini. Nah, ketika itu satu tempat itu menjadi satu tempat wisata gitu ya. Jadi banyak turis-turis datang melihat peternakan di sana yang mungkin tempatnya juga indah gitu ya, dan sekaligus memperkenalkan bagaimana seorang gembala ketika memanggil domba-dombanya. Dan turis-turis ini banyak yang penasaran ya. Dia bilang, saya coba deh manggil domba-domba. Dia tanya, gembala ini kalau manggil seperti apa gitu ya. Dia kasih tahu kalau manggil seperti inilah, dengan suara tertentu dan panggilan tertentu. Akhirnya diikutilah oleh turis ini. Ada di video itu ditunjukkan ada 3 turis yang mencoba satu persatu mencoba gitu. Tapi ketika dipanggil dengan sebutan yang sama, dengan cara yang sama, tapi domba-domba cuek aja. Domba-domba itu makan terus gitu ya. Tetapi ketika gembalanya sendiri yang manggil, domba-domba itu langsung lagi makan gini, sempat diam dan mulai melihat dan mulai jalan mengarah kepada gembala. Nah, itu kenapa Tuhan pakai contoh domba yang mengenal suara gembalanya gitu ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah gembala agung dan kita domba-dombanya. Biarlah kita sampai bisa seperti itu. Kita ada suara asing, mungkin ada pengajaran asing, ada hal lain, kita bisa bedakan itu bukan suara dari Tuhanku gitu ya. Itu bukan suara dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa memilah-milah. Dan ketika Tuhan memanggil, kita juga tahu ini suara Tuhan. Jadi penting ketika kita tahu Mazmur memperkenalkan Tuhan berbicara, itu berarti kita harus siap untuk belajar, mau memasang telinga kita untuk mendengar dan hati kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Semakin hari kita semakin peka. Sama seperti kita dengan anak ya. Kalau kita sama-sama anak, kita hidup setiap hari, kita kenal suaranya, kita ngobrol, dari kejauhan juga kita tahu gitu. Ini suara anak saya nih, mungkin suara anak saya yang pertama, suara anak saya yang kedua gitu ya. Dan itu bisa kita kenal. Karena apa? Karena adanya satu hubungan. Begitu juga dengan kita melalui saat teduh itu, kita akan berhubungan dengan Tuhan. Kita semakin hari akan semakin kenal suara Tuhan. Ya. Jadi yang mungkin akhir dari yang kita bisa renungkan hari ini mengenai Tuhan yang diperkenalkan melalui Mazmur 99 ini adalah Tuhan itu juga menjawab, Allah yang menjawab kok. Di sana dikatakan, sebentar ya, ini ketutupan. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang
balas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita tahu di sini ada satu hal yang saya ingin angkat adalah bahwa Tuhan itu menjawab. Ketika Musa dikatakan ya, ketika Musa berseru berdoa, Tuhan itu mendengar dan menjawab. Ketika hamba-hambanya berseru kepada Tuhan di ayat sebelumnya, itu Tuhan mendengar. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa Tuhan tuh mendengar dan menjawab gitu ya. Kalau boleh ditambahkan di judulnya, Tuhan mendengar dan menjawab. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur punya Tuhan yang mendengar. Nah, punya Tuhan yang siap menjawab setiap seruan daripada anak-anaknya. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya problem yang mungkin punya kehidupan sedang ada dalam tekanan. Saya nggak tahu di masa pandemi ini ada yang berhasil survive, ada yang masih dalam struggle, pergumulan, ada yang dalam tekanan. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang mendengar dan menjawab. Datang sama Tuhan, jangan sama yang lain-lain. Kalau sama yang lain-lain mungkin advice-nya, ya nasihatnya bisa menyesatkan gitu. Tetapi datang sama Tuhan, yaitu renungkan firman Tuhan, karena disitulah jawaban. Tuhan itu kehendaknya, keinginannya, larangannya, perintahnya, semua ada di dalam firman-Nya. Jadi kita mari datang sama Tuhan. Kita tahu Tuhan menjawab setiap doa daripada anak-anaknya. Dan hari ini sebelum kita sama-sama mengakhiri renungan kita, saya ingin kita juga mempunyai satu respon ya, respon yang benar. Setelah kita tahu, waduh, Tuhan itu raja yang dahsyat ya, Tuhan itu maha besar ya gitu ya. Tuhan itu ternyata berbicara bagi kita. Bahkan Tuhan juga mendengar dan siap menjawab doa kita. Mari miliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Saya ingin bacakan yang pertama tentunya di ayat 3 dikatakan begini. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Jadi respon kita yang pertama adalah, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, itu yang luar biasa, yang diperkenalkan pada hari ini. Bahwa dia adalah raja, dia pemilik otoritas tertinggi di dalam kehidupan. Dan kita tahu bahwa dia maha besar. Dia mampu menolong kita di dalam segala hal. Dia adalah benteng kota yang kuat, sehingga kita dapat hidup aman ketika kita ada bersamanya, ada di dalamnya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, setiap anak-anak Tuhan, biarlah setiap kita mau mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Bukan seperti on-off nyalain lampu ya, hari ini saya ngandalin Tuhan, nanti enggak. Tapi enggak, setiap waktu dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Dan hiduplah di dalam Tuhan. Karena resikonya kalau di luar Tuhan, kita tahu serangan itu akan mudah datang kepada kita. Tapi ketika di dalam Tuhan, kita dalam satu kubu yang kuat, yaitu Tuhan yang maha besar. Yang kedua, kita diajar untuk meresponi, ada 2 ayat yang menyatakan ini, tinggikan dia dan sujud menyembahnya. Di ayat yang kelima dikatakan begini, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Dan di ayat yang terakhir juga dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Nah, kita diperkenalkan satu sosok yang luar biasa. Bahkan dikatakan Allah itu adalah Allah yang kudus. Marilah kita sekarang belajar untuk meresponi, miliki hati yang bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan. Milikilah hati yang bersyukur kalau kita boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Keselamatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, tapi Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga mau meninggikan dia senantiasa ya. Dia layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk disembah. Saya tutup dengan satu hal begini. Kalau kita mau meninggikan Tuhan, bagaimana mungkin kita meninggikan sesuatu yang memang sudah tinggi gitu.
meninggikan Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang maha tinggi, dikatakan. Satu cara adalah ketika kita merendahkan diri. Dengan cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita meninggikan Tuhan. Kita nggak bisa meninggikan dalam arti lebih tinggi lagi, karena dia sudah maha tinggi. Tapi cara untuk meninggikan Tuhan adalah hidup yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Mari belajar merendahkan diri. Kata sujud menyembah ini juga mengandung arti kita sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan di tumpuan kakinya. Seperti juga sebenarnya Maria yang memilih duduk diam dekat kaki Tuhan. Itu juga biarlah yang kita pilih ya. Untuk ada hidup meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, biarlah renungan ini boleh juga menguatkan kita, boleh juga mungkin merefresh lah kalau boleh dibilang, menyegarkan kembali bahwa Mazmur ini memperkenalkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada yang bertugas. Shalom. Terima kasih Pastor Andri buat firman-Nya. Sungguh luar biasa. Merefresh kita untuk mendengar suara Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meninggikan Dia yang maha tinggi. Luar biasa. Saya diberkati melalui firman pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, semuanya kita sepakat berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari yang indah. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang telah mengajari kami, Tuhan yang telah menguatkan kami, Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain mengucap syukur, berterima kasih, merendahkan diri di hadapan-Mu, mempercayakan diri kami di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Engkau terlebih tahu Tuhan akan keberadaan kami. Engkau terlebih tahu akan kebutuhan kami. Tuhan, kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dahsyat dan luar biasa. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Tiada terselami pikiran-pikiran dan rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terlalu baik, terlalu besar, terlalu dahsyat yang Kau pikirkan tentang kami. Pada pagi hari ini, kami sepakat Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Khusus kami berdoa ya Bapak untuk pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya Ma'ruf Amin beserta dengan jajaran pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah pengurapan Tuhan selalu baru setiap hari kepada mereka sehingga hikmat-Mu turun kepada mereka, hikmat yang baru Tuhan. Mereka boleh mendengarkan suara-Mu, mereka boleh diberikan hati yang peka Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu di dalam memimpin bangsa ini, di dalam melakukan tugas perencanaan mereka, tidak menyimpang Tuhan daripada kehendak-Mu, karena kehendak-Mu yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami membawa bangsa ini menjadi lebih aman, lebih damai, lebih sejahtera, lebih makmur ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, bumi Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang memberkati Tuhan, hasil-hasil ladang, hasil pertambangan, hasil ternak Tuhan.
Engkau memberkati semuanya Tuhan, menjadi kemakmuran bagi bangsa ini ya Tuhan, sehingga meningkatkan Tuhan perekonomian bagi para rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap menteri pendidikan maupun perdagangan maupun kesehatan, semuanya ada dalam hikmat-Mu, dalam lawatanmu, membawa bangsa kami lebih memperhatikan keberadaan pendidikan dan kesehatan. Segala sesuatunya Tuhan buat menjadi meningkat, Tuhan buat menjadi berhasil. Segala rancangan-rancangan, pokok-pokok kerja mereka, rencana kerja mereka, semuanya dapat terlaksana dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap rakyat Indonesia juga mengasihi Tuhan, mengasihi pimpinan tertingginya, dan mengasihi segala sesuatu yang yang kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan menjadi bangsa yang tahu bersyukur kepadamu Tuhan, atas pimpinan yang Tuhan berikan di dalam negara ini, di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi bangsa yang tertib dan bangsa yang diberkati. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam cuaca ekstrim Tuhan, menjelang akhir tahun musim penghujan Tuhan, Engkau menolong Tuhan, memberkati sinar matahari yang cukup, hujan yang cukup bagi tanah air kami Tuhan. Engkau memberkati gunung-gunung, laut-laut, lembah-lembah ya Tuhan, supaya kami dilalukan dari mara bahaya malapetaka, dari banjir bandang, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan atau apapun ya Tuhan, supaya kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami semua diselamatkan, kami ada di dalam perisai-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi perisai kami dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau menjaga kami, menjaga bangsa kami. Engkau memberkati hubungan bangsa kami dengan bangsa-bangsa yang lain, untuk kami menjadi bangsa yang bijaksana, bangsa yang tahu bersyukur, juga menjaga hubungan dengan bangsa-bangsa yang negara-negara yang lain, hubungan bilateral maupun hubungan multilateral Tuhan, semua dari berbagai aspek ekonomi, politik, semuanya Tuhan pimpin Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain, negara-negara lain melihat bahwa bangsa kami ada dalam pimpinan-Mu, menjadi bangsa yang tertib, bangsa yang bertumbuh dengan subur, bangsa yang bertumbuh dengan positif Tuhan. Berkatilah ya Tuhan jajaran Polri agar lebih peka dan mampu melaksanakan mapping, pemetaan di lapangan, guna dalam menentukan langkah-langkah preemptif sehingga represif Tuhan, mengembalikan pada porsi yang sebenarnya di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, damai, dan kondusif. Tidak ada pengaruh dari pihak luar ataupun pihak dalam. Mereka dapat diberikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, pendengaran akan ajaran-Mu, sehingga mereka boleh melakukan langkah-langkah sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan kondusif. Biarlah Tuhan, mereka tahu mendengar suara-Mu, mana yang benar, mana yang tidak benar. Apa yang mereka lakukan menurut arahan-Mu, bangsa ini menjadi aman dan dikembalikan kepada tempatnya Tuhan, untuk Tuhan menjaga kedamaian dan keamanan bagi bangsa ini, bagi rakyat kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sisa periode pemerintahan Jokowi Maruf, agar menteri yang punya agenda Pilpres tetap fokus bekerja dan tidak menomorduakan tugas utamanya yang bisa menyebabkan konflik kepentingan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui pimpinan kami, Bapak Jokowi Tuhan, biarlah Tuhan, Bapak Jokowi menjadi role model Tuhan, biarlah Bapak Jokowi Tuhan menjadi pimpinan yang dapat membawa bawahannya Tuhan, walaupun sedang menjalani Pilpres, tetap mereka mengutamakan agenda kerja
agenda kerja mereka sampai selesai Tuhan. Segala pekerjaan, rencana-rencana yang belum terselesaikan, Tuhan ingatkan prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan segera, Tuhan pimpin, Tuhan sampai selesai agenda Bapak Presiden Jokowi bagi bangsa ini beserta dengan para menterinya, supaya bangsa ini Tuhan melihat bahwa Bapak Jokowi beserta dengan para menterinya melakukan dengan tepat, dengan tepat dan semuanya terlaksana Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang gugur. Engkau menyertai mereka dan pada akhirnya kami rakyatnya menikmati hasil kerja pimpinan kami. Karena itu kami berdoa buat pimpinan kami supaya mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan urapan yang baru, hikmat yang baru setiap hari, setiap saat di dalam melakukan tugas pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk BUMN, penerima penyertaan modal negara, agar diaudit oleh BPKP dan juga BPK guna mengawal setiap rupiah negara yang dipakai agar BUMN tidak dijadikan sapi perah oleh para koruptor. Bapak, Engkau tahu bahwa daerah ini adalah daerah rawan Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya mereka tidak tergelincir Tuhan. Para pelaku-pelaku, para petugas-petugas, pemimpin-pemimpin BUMN Tuhan, supaya dikuatkan, dimampukan Tuhan untuk berpegang kepadamu. Mereka tidak terjatuh Tuhan. Bahkan yang sudah terjatuh pun Engkau sadarkan Tuhan. Kembalikan mereka kepada rencana kerja mereka yang awal Tuhan. Lindungi mereka Tuhan daripada pencobaan-pencobaan Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang mereka lakukan, setiap rupiah yang mereka kerjakan itu membawa dampak yang baik bagi rakyat kami, bagi pembangunan BUMN Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami berdoa biarlah mereka selalu ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang sudah terkendali. Kami berdoa agar masyarakat tidak anggap enteng dengan protokol kesehatan guna mencegah gelombang ketiga COVID-19. Kami telah mendengar di Cina terjadi virus-virus yang baru. Bapa, kami tahu Tuhan, kehendak Tuhan tidak akan gagal. Biarlah rencana-Mu yang jadi bagi bangsa kami. Kami bersyukur buat keadaan saat ini. Biarlah Tuhan juga semakin pulihkan keadaan negara dan bangsa kami dalam perekonomian khususnya ya Tuhan. Ekonomi makro dan mikro, para pedagang, para pengusaha, para pengrajin, semuanya Tuhan berkati supaya perputaran ekonomi terjadi pelan-pelan berjalan kembali normal ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan. Namun satu hal, saat kami berdoa, kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa buat rakyat bangsa Indonesia untuk diberi kekuatan, diberi kesehatan secara rohani dan jasmani. Engkau juga melindungi kami daripada varian-varian virus-virus baru Tuhan. Engkau yang membuat kami kebal Tuhan. Engkau yang menjadi perisai Tuhan bagi kekuatan tubuh kami. Baik itu secara jasmani maupun rohani. Kami memikirkan perlindungan Tuhan. Kami memikirkan kasih setia Tuhan. Itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami memikirkan penyertaan-Mu. Kami memikirkan perlindungan-Mu. Itulah yang akan terjadi bagi bangsa kami. Engkau yang menjadi pagar bagi bangsa kami, bagi negara kami, melindungi kami, para rakyat Indonesia, untuk kami tetap selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan bersyukur. Jadikan kami Tuhan, bangsa Indonesia menjadi umat-Mu Tuhan, yang tahu bersyukur, yang mencari Engkau. Kami berdoa buat setiap bangsa Indonesia Tuhan,
perlahan-lahan penuaian terjadi atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini mencari wajah-Mu, bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu, berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat, sehingga Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang membawa kami Tuhan kepada kebaikan, kepada pertolongan, kepada mujizat-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada bangsa ini Tuhan, biar jiwa-jiwa ada pertolongan, ada pertobatan, mencari Engkau bukan mencari yang lain. Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan, kami percayakan di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para member TDP pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami tetap bersyukur kepadamu, mengasihi Engkau lebih sungguh dan mencari Engkau lebih sungguh Tuhan. Karena di sanalah pertolongan kami. Ya Tuhan, hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Daripada mula keselamatan itu ya Tuhan. Engkau yang memberkati makan, minum, pakai kami. Engkau yang menjauhkan kami dari bara bahaya, malapetaka, dan melalukan kami daripada penyakit sampar sekalipun ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Buat setiap kami yang lemah Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Jikalau saat ini ada yang bimbang Tuhan, berikan keteguhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Rohani kami, jasmani kami disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Buat kami datang mohon pengampunan daripadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengampuni, selalu berikan jalan-jalan baru, kesempatan-kesempatan yang baru bagi kami yang mau datang padamu. Terima kasih buat wadah TDP ini. Engkau memberkati Tuhan, Pak Kianli, Pak Johnli, para pastor-pastor yang membimbing kami, pastor-pastor yang mendampingi kami, buat teman-teman kami yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan wadah ini semakin diberkati. Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kami, Roh-Mu bekerja di antara kami, sehingga terjadi pemulihan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa dan pelanggaran kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Sekali lagi, Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis,
kasih buat Pastor Darius, Pastor Andre yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 99 ayat 3. Biar mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah Dia. Seringkali kita jumpai ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan ala kadarnya, padahal mereka tahu kepada siapa pujian itu ditujukan. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka dari itu, sikap hati, sikap tubuh kita dalam memuji Tuhan adalah hal yang sangat penting. Saat memuji Tuhan pasti harus benar. Tidak ada ganjelan, harus bebas dari segala hal-hal yang negatif. Iri hati, amarah, jengkel, sakit hati, benci, dendam, sombong, dan sebagainya. Begitu juga sikap tubuh kita turut menentukan. Pemazmur menggambarkan bagaimana sikap kita dan mengekspresikan puji-pujian bagi Tuhan. Yang pertama adalah Mazmur 32 ayat 11 mengatakan, kita punya sikap harus bersorak-sorai. Yang kedua, bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 2 mengatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Yang ketiga, angkat tangan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Yang terakhir yang keempat, tari-tarian. Biar mereka memuji-muji namanya. Dan dengan tari-tarian, biar mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Itu ada di dalam Mazmur 49 ayat yang ketiga. Saudara, ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hati yang benar, Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Bahkan Ia sendiri bertakhta di puji-pujian kita. Untuk menghormati hadirat Tuhan, selain memuji Dia, kita juga harus menyembah Dia. Penyembahan adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan. Karena itu kita harus menghormati hadirat Tuhan dengan menyembahnya, bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi bisa juga melalui sikap bersujud, bertelut, tersungkur, mengangkat tangan, dan lain sebagainya. Sebagai tanda merendahkan diri dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Janganlah memuji dan menyembah Tuhan karena kebiasaan, apalagi jika kita tidak hidup dalam kebenaran. Niscaya Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada puji-pujian kita. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Shalom semua. Bapak Ibu, apakah ada yang hari ini yang ulang tahun? Ayo ngaku yang ulang tahun. Enggak diminta traktir kok. Mau didoain. Oke, enggak ada yang ulang tahun. Apakah ada yang ulang tahun perkawinan? Tidak ada juga setiap hari. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan tutup doa bagi kita. Ada beberapa permohonan doa yang kita mau doakan. Nanti saya minta Pastor Andri untuk mendoakan, sekalian nanti doa berkat ya Pastor Andri. Ya, saya akan share, ada beberapa, cukup banyak nih Pastor Andri yang minta doa didoakan. Nah, ini Pastor. Ya,
Mari ada Ada beberapa permohonan doa tentunya di hadapan kita sama-sama dukung ya. Dan kita arahkan tentunya tangan kita ke layar kita bukan sebagai bukan sebagai jimat tapi sebagai dukungan, dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan sanggup Tuhan alirkan melalui doa-doa yang kita naikkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh ada dalam satu persekutuan yang kami percaya diberkati Tuhan. Dan hari ini pun kami mau mendukung teman-teman kami, rekan-rekan kami Tuhan yang membutuhkan dukungan doa. Kami membawa Ibu Dian Tuhan yang bersama dengan suaminya untuk memiliki usaha bisnis pribadi yang Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan daripada anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam kebutuhan membangun satu usaha ini. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, yaitu baik secara finansial. Tuhan memampukan, bahkan secara manajerial. Tuhan juga perlengkapi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga melalui apa yang sedang diusahakan ini, semuanya boleh membawa kesejahteraan bagi rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Esther, Yvonne, dan Bapak Bambang yang membutuhkan dukungan doa kami sama-sama saat ini datang kepadamu Tuhan. Untuk mungkin pergumulan keuangan yang dihadapi. Kiranya Tuhan Engkau tahu, Engkau sendiri yang punya pintu dan cara untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyingkapkan dan dapat membuka pintu-pintu berkat atas kehidupan rumah tangga ini Tuhan. Kami percaya Bapak Bambang dan Ibu Esther juga Tuhan akan mengalami terobosan terjadi dalam kehidupan keluarganya. Dan kami juga berdoa buat Bu Hartati Tuhan yang rindukan hasil PCR-nya Tuhan boleh negatif supaya bisa melanjutkan pengobatan radiasi di Rumah Sakit Darmais pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong anak-Mu Tuhan yang sedang melakukan terapi ataupun pengobatan. Tuhan tolong. Tuhan, semua sarana yang digunakan, biarlah itu menjadi satu sarana yang membawa kesembuhan bagi Ibu Hartati. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Sunandar dan adiknya Tuhan Bu Lenawati, agar adik dari Bu Lenawati agar bisa membuka hati sehingga menerima anugerah keselamatan. Tuhan, kami berdoa buat kerinduan Bu Lena atas adiknya ini Tuhan. Kami bawa Bapak Sunandar ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, biarlah melalui setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di sekitar Bapak Sunandar boleh diperkenalkan pada Tuhan, dan bahkan anugerah Tuhan juga boleh dimilikinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan buat Cidoni yang pada jam 9.30 nanti Tuhan akan mengantar klien untuk nego rumah di wilayah Himalaya Lipo nanti Tuhan. Biarlah melalui pertemuan ini, melalui mungkin hasil nego ini Tuhan, semuanya boleh mencapai deal terjadi, dan kami percaya itu mendatangkan berkat juga bagi hamba-Mu Cideni Tuhan, dan biarlah kami bawa ke dalam tangan Tuhan rencana hari ini, dan kami tahu setiap rencana yang kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sebab Engkau melihat bahwa Cideni juga Tuhan boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas usaha yang dia lakukan. Saat ini kami terus berdoa bagi Bapak Ketua Komisi 7 DPR, yaitu Bapak Doni Ukon, yang akan melakukan pemasangan ring. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, sehingga mungkin sakit yang dialaminya boleh teratasi melalui semua yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan siap anak-anak-Mu dengan segala pergumulan dan permohonan, dan kami percaya dan kami baru mendengar bahwa firman-Mu berkata, Engkau mendengar dan menjawab. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu hari ini akan mengalami jawaban daripada Tuhan,
dan yang terbaik dari Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami katakan, kami sudah menerima jawaban daripada-Mu. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, mari kita mau sama-sama kembali terima berkat daripada Tuhan, yang di mana Tuhan sendirilah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan, Tuhan punya berbagai pintu untuk memberkati kita. Dan dengan cara Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Umat yang dikasih Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan yang kita sembah selalu menyediakan berkat-Nya yang baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun dengan iman kita menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini, biarlah setiap kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Puji Terima kasih, Tuhan. Pastor Andri. Makasih Ya, Pastor sama-sama. Andri. Terima kasih. Makasih Terima Pastor kasih, dari Andre, Pastor Andre, teman-teman. Tuhan Yesus Yesus. Oke, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Terima kasih, Bu Mariana. Izin saya nggak buka kameranya, Pak Kembali Tuhan Yesus Kelly. berkati. Ya Tuhan memberkati. Yuk, kita foto yuk. Ya udah pada mandi, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng nih. Harus difoto. Tapi ini fotografer hari ini nggak ada nih, Pak Gora dan Pak Andi. Apakah ada yang bawa kamera? Saya bantu Pak Gali ya. Ah ya, silakan. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah selesai. Terima kasih Pak Satu Jaferi. lagi, Pak. Yesus berkati. Very thank you ya. Berkati. Ya Pastor Arthur, Sampai makasih. ketemu. Selamat aktivitas. Terima kasih Pastor Andri, Bu Lidiatan. Tuhan Yesus berkati kita Saya tutup semua ya. teman-teman.